Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 426, Pertempuran antara dua pangeran. Pangeran Lin Xian mendengarkan percakapan mereka dan merasa terdiam. Juga, Lin Yun, kamu belum menikah, kan? Dia masih pacarmu dan bukan istri. Syukurlah, pertarungan antara gadis-gadis itu tidak berlangsung lama karena pintu warisan dibuka. Mereka semua menenangkan diri saat mereka bergegas masuk secepat mungkin. Sekarang sepi. Ya, kita harus menunggu sampai selesai. Mungkin butuh beberapa jam, Pangeran Lin Xian memberitahu. Dia telah mendengar berita tentang Phoenix Inheritance sebelumnya, yang berlangsung sekitar 5 tahun yang lalu. Dia tidak terlalu mengingat detailnya karena dia masih muda dan lemah saat itu, tetapi dia tahu bahwa warisan juga butuh waktu untuk diselesaikan. Lagi pula, ada cukup banyak orang yang berpartisipasi juga. Jangan khawatir, kita bisa duduk dan menonton pertunjukan selanjutnya. Lin Xiao duduk di atas pasir sambil menggerutu dalam hati karena dia merasa pantatnya terbakar. Sial, pasirnya juga sangat panas. Lin Hu, lakukan sesuatu tentang suhunya, ya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, idiot. Sementara Lin Xiao mengeluh secara internal, yang lain juga duduk sementara banyak lainnya memilih untuk kembali ke gedung teleportasi. Paling tidak, tempat itu menawarkan keteduhan daripada menunggu di sini di bawah terik matahari. Lin Xiao melirik ke samping dan melihat Pangeran Lin Boang melihat ke arahnya dengan tatapan membunuh. Tampaknya sang pangeran telah lama menyadari bahwa skema Lin Xiao yang membuatnya gagal mengikuti rencana awalnya. Melihat tatapannya, Lin Xiao hanya tersenyum seolah mengejeknya. Bang! Tiba-tiba, suara keras datang dari samping. Pangeran Lin Boang mengerutkan alisnya saat melihat Pangeran Lin Fei berdiri tidak jauh darinya dengan anak buahnya semua senjata lengkap. Hatinya tenggelam ketika dia melihat itu. Apa yang kamu lakukan, Lin Fei? Apa yang saya lakukan? Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Pangeran Lin Fei meraung dan menunjuk Pangeran Lin Boang. Orang-orang yang mengikutinya segera menerjang ke depan untuk bertarung. Pangeran Lin Boang mengertakkan gigi dan harus memerintahkan anak buahnya untuk bertahan sementara dirinya bergegas ke Pangeran Lin Fei dalam upaya untuk menghentikan pangeran gila ini membuat keadaan menjadi lebih buruk. Bang! Dentang! Suara pertarungan mereka bergema di padang pasir. Lin Xiao tampak kagum lalu melirik Pangeran Lin Yan. Apakah kamu menambahkan sesuatu? Dia sepertinya tidak waras. Aku membubarkan satu kelompok pengikutnya dan menambahkan obat yang disiapkan Yun. Itu sedikit mempengaruhi pikirannya, aku Pangeran Lin Yan. Sebagai Golden Core tahap 2, lebih mudah baginya untuk bergerak melawan pengikut Pangeran Lin Fei. Banyak dari pengikutnya berada pada tahap yang lebih lemah, jadi dia hanya perlu bergerak melawan mereka. Adapun yang lain, itu tidak terlalu penting. Dia hanya perlu menabur benih perselisihan untuk sang pangeran dan membiarkan segala sesuatunya berkembang secara alami untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuannya. Karena pertahanan mental Pangeran Lin Fei sudah cukup rendah karena kemunduran yang diterimanya, tidak sulit untuk membuatnya lebih terpengaruh dengan obat dan sebagainya. Hanya perlu sedikit gangguan dari sisi Pangeran Lin Yan untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu hebat. Bang! Suara pertarungan semakin keras. Pangeran Lin Fei memutar pedangnya dan kemudian bergegas ke Pangeran Lin Boang, matanya merah dan sepertinya meneriakkan kata gila. Pangeran Lin Boang mengertakkan gigi dan memulai keterampilan gerakannya. Desir. Serangan itu gagal dan Pangeran Lin Boang berbalik arah. Melihat kakak laki-lakinya, yang sudah terlihat seperti kehilangan akal, Pangeran Lin Boang merasa seperti sedang melihat orang gila. Lin Fei, apakah kamu bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkannya jika kamu bertindak seperti ini? Jika aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada yang bisa. Pangeran Lin Fei bergegas tanpa mempedulikan anak buahnya dan berusaha membunuh Pangeran Lin Boang. Kalau saja dia bisa berpikir rasional, dia akan menyadari bahwa pertarungan belum berakhir.
Namun, semua orang di sekitarnya sudah memperlakukan Pangeran Lin Boang seolah-olah dia adalah penerus berikutnya. Bahkan para pengikutnya pun mulai bimbang dan beberapa dari mereka memilih mundur dari sisinya. Itu membuatnya merasakan krisis. Seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu, mereka semua akan meninggalkannya sendirian. Itu membuatnya frustrasi karena dia telah bekerja sangat keras selama beberapa dekade sepanjang hidupnya, namun hasilnya hanya condong ke arah Pangeran Lin Boang. Bagaimana dia bisa menerimanya? Karena itu, dia memilih untuk bergerak pada saat Pangeran Lin Boang paling tidak mengecualikannya. Mereka semua hanya di sini untuk mengawasi gadis-gadis yang mencoba yang terbaik untuk mencapai warisan Phoenix. Tapi hari ini, itu bukan satu-satunya hal yang paling berarti baginya. Dia harus memastikan Pangeran Lin Boang membayar apa yang dia ambil. Bang! Saat Pangeran Lin Fei melancarkan serangan demi serangan, Pangeran Lin Boang merasa tertahan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, Pangeran Lin Fei tidak akan memiliki cukup tenaga untuk melawannya. Ini tidak akan pernah terjadi. Tapi sayangnya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya dan Pangeran Lin Fei tampak seperti kehilangan akal. Bang! Suara pertarungan terus bergema di padang pasir. Pada akhirnya, Pangeran Lin Boang mengeluarkan pedangnya dan menatap Pangeran Lin Fei. Aku tidak ingin melakukan ini sepagi ini, tapi karena kamu sudah mendekati kematian. Dia menggumamkan sesuatu saat pedang itu bersinar sebelum benar-benar diselimuti api. Setelah itu, Pangeran Lin Boang mengayunkan pedang ke arah Pangeran Lin Fei dan panas terik menciptakan lapisan abu di tanah menuju Pangeran Lin Fei. Itu langsung membakar semua yang ada di jalurnya. Mata Pangeran Lin Boang sedingin es saat dia memandang Pangeran Lin Fei, yang akhirnya meninggal dan jatuh ke tanah. Bab 427, Hal-hal yang tak terduga. Itu langsung membakar semua yang ada di jalurnya. Mata Pangeran Lin Boang sedingin es saat dia memandang Pangeran Lin Fei, yang akhirnya meninggal dan jatuh ke tanah. Setelah itu, dia menurunkan pedangnya. Banyak pria yang mengikutinya terluka saat ini, tapi untungnya anak buah Pangeran Lin Fei juga gagal total. Mereka semua mati mengikuti tuan mereka karena mereka tidak dapat menahan serangan dari pihak lain. Lin Xiao. Pangeran Lin Boang mengertakkan gigi dan melihat ke arah Lin Xiao. Matanya terbakar oleh kebencian dan kemarahan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semuanya berjalan sesuai rencana Lin Xiao? Dia akan menjadi orang terbodoh di seluruh dunia jika dia masih tidak mengerti hal itu pada saat ini. Lin Xiao mendongak saat bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia juga tidak ingin menyembunyikannya dari Pangeran Lin Boang. Selain itu, sudah terlambat bagi pangeran itu untuk mengetahui segalanya pada saat ini. Gedebuk. Pangeran Lin Fei dan anak buahnya semuanya tewas sementara orang-orang di sekitar bergegas pergi. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan mungkin kehilangan nyawa hanya karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Bahkan sampai akhir, Pangeran Lin Fei tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan oleh orang lain. Apakah kamu bahagia, Lin Xiao? Kamu, Pangeran Lin Boang hendak mengutuk ketika dia melihat giok komunikasinya menyala. Dia mengambilnya dan setelah mendengar berita itu, wajahnya menjadi pucat. Melirik ke arah Lin Xiao, yang masih memberinya senyum tipis, dia tahu bahwa semuanya telah pergi ke selatan. Segala sesuatu yang terjadi sekarang sama sekali tidak sesuai dengan rencananya. Apakah itu harus? Lin Xiao menurunkan pandangannya dan melihat giok komunikasinya. Dia tersenyum pahit. Pada akhirnya, pria itu memilih jalan ini, ya. Hanya beberapa menit sebelumnya, Istana Kerajaan Matahari. Kaisar Kerajaan Matahari tinggal di ruang kerjanya. Pengadilan pagi telah berakhir dengan mereka semua memutuskan untuk melakukan beberapa hal penting, tetapi itu tidak dilakukan dengan baik. Ada cukup banyak celah dalam rencana yang tidak bisa mereka tambal. Dia saat ini merasa sangat kesal karena semuanya tidak berjalan dengan baik. Saat itulah, dia merasa bahwa dia tidak sendirian dalam belajar.
Sebagai kultivator inti emas tahap 3, Kaisar Kerajaan Matahari secara alami memiliki indera yang lebih tinggi dan tidak akan terpengaruh oleh obat biasa hingga ia tidak dapat mendeteksi ketika seseorang mendekatinya. Saat dia hendak memanggil pengawalnya, rasa sakit muncul di lehernya. Memotong. Bang! Melepaskan ki dalam jumlah besar, dia mendengar suara tumpul di punggungnya. Pada saat yang sama, dia merasakan darah mengalir keluar dari luka di lehernya. Itu mengenai arterinya dan darah mengalir seperti air terjun. Siapa di sana? Desir. Suara angin beriak terdengar dan Kaisar Kerajaan Matahari dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Namun, dia merasakan sakit dari punggung ke perutnya. Matanya melebar karena terkejut. Ini, Bang. Saat dia menekan mundur dengan kinya, sosok di belakangnya terlempar ke dinding, menciptakan kawah kecil di sana. Menyeka darah di sudut bibirnya, Kaisar Kerajaan Matahari menoleh untuk melihat pemuda di sana. Matanya melebar. Kamu, siapa kamu? Pria muda, Xia Ye, tersenyum ringan saat ki gelap berkumpul di tangannya. Selain elemen dasar, ada juga kemungkinan seseorang memanfaatkan elemen gelap. Itu adalah elemen yang dipraktikkan dan dilahirkan oleh Xia Ye. Elemen yang sering disebut sebagai elemen bayangan atau kegelapan ini banyak digunakan oleh para asasin. Dengan elemen itu, mereka bisa menyembunyikan kehadiran mereka bahkan jika mereka berada di hadapan seseorang yang memiliki kultivasi jauh lebih tinggi dari mereka. Apakah Anda lupa tentang saya, Yang Mulia? Xia Ye bertanya dengan nada menakutkan saat dia bergegas. Tangannya mengumpulkan ki gelap saat tubuhnya menghilang sebelum dia muncul kembali tepat di samping Kaisar Kerajaan Matahari. Ada sedikit keputusasaan dan kegilaan jauh di dalam matanya ketika dia melihat pihak lain. Bang! Keduanya bertabrakan dan Kaisar Kerajaan Matahari segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yang membuatnya ngeri, dan tiannya terkorosi oleh ki gelap dan larut. Butuh waktu lama baginya untuk pulih karena ki gelap menembus jauh ke dalam tubuhnya. Matanya menatap ki gelap yang terpancar di tangan Xia Ye saat sosok wanita muncul di benaknya. Seorang wanita yang dia ambil karena dia milik seorang kultivator elemen gelap yang kuat. Tidak mungkin, kamu seharusnya mati hari itu. Aku hidup. Xia Ye menyeka darah di sudut mulutnya. Dan aku akan mengambil kembali hidupmu untuk membayar apa yang telah kamu lakukan pada orang tuaku. Desir. Bergerak cepat dengan teknik gerakannya, Xia Ye segera tiba di sisi Kaisar Kerajaan Matahari. Pedangnya yang dilapisi elemen gelap menebas Kaisar tanpa belas kasihan. Kaisar Kerajaan Matahari putus asa saat dia membakar ki apapun yang dia tinggalkan dan mencoba memblokir serangan itu. Memotong. Tapi itu sia-sia. Pada jumlah ini, kemampuannya bahkan tidak sebanding dengan Xia Ye, yang berada 2 peringkat di bawahnya dalam kultivasi. Penjaga. Dentang. Melawan mati-matian, Kaisar Kerajaan Matahari mencoba memanggil para penjaga yang seharusnya menunggunya. Namun, tidak ada yang datang dan Xia Ye melanjutkan serangannya sambil menyaksikan Kaisar Kerajaan Sun melawan dengan keras. Keduanya saling melukai tetapi tidak ada pihak yang berhasil melukai satu sama lain secara fatal. Bang! Gedebuk! Tidak ada yang akan datang. Xia Ye menyeka darah di wajahnya saat dia menatap Sun Kingdom Emperor. Pikirannya bisa mengingat peristiwa serupa di masa lalu tetapi dengan posisi yang berlawanan. Aku telah membunuh mereka semua. Bab 428, Jalan di Aspal dengan Darah. Ayahnya adalah orang yang terbaring di tanah dengan Kaisar mengancamnya dengan kekuatan yang kuat. Itu adalah pemandangan yang memalukan tetapi Xia Ye terpaksa menyaksikan keluarganya dihancurkan. Anda. *uhuk. Kaisar Kerajaan Matahari merasa tubuhnya melemah dengan kecepatan tinggi dan hatinya dipenuhi rasa takut. Sejak dia menjadi kaisar, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dan sumber ketakutannya tidak lain adalah pemuda yang bahkan belum genap setengah usianya ini. Sangat menggelikan. Xia Ye menatap Kaisar Kerajaan Matahari di hadapannya. Putus asa, itulah yang telah kamu lakukan padaku saat itu. Membunuh ayahku di depan mataku, memotong sedotan harapan yang mungkin aku miliki, kamu benar-benar suka mengumpulkan wanita hanya untuk membunuh mereka pada akhirnya.
Di akhir kalimatnya, Xia Ye tidak bisa memaksa dirinya untuk melanjutkan lagi. Apa yang terjadi saat itu terukir selamanya di hatinya, tidak bisa dilupakan. Dia hanya tahu bahwa semua yang dia miliki diambil darinya hanya karena keinginan kaisar. Hanya iseng, Meraih pedang lebih erat, Xia Ye menerjang ke depan dan menikam kaisar kerajaan matahari. Pada saat yang sama, dia membiarkan kaisar melukainya. Inilah akhirnya. Kau gila, kau kaisar kerajaan matahari hendak mencoba melepaskan diri ketika dia menyadari bahwa dia terjebak di dekat Xia Ye. Pada saat yang sama, ki gelap mengalir ke belakang di tubuh Xia Ye saat pemuda itu melihat ke depan. Wajahnya menjadi pucat saat menyadari apa yang ingin dilakukan Xia Ye. Ketika seorang kultivator di Golden Core Stage menghancurkan diri mereka sendiri, kehancuran yang mereka buat akan sangat besar. Pada saat yang sama, jiwa mereka juga akan hancur. Selamat tinggal. Xia Ye menutup matanya, merasakan kehangatan dari orang tuanya yang telah lama dia rindukan kembali padanya. Bang! Dark Ki menyelimuti seluruh area, merusak segalanya. Sebagai orang yang paling dekat dengan kehancuran, Kaisar Kerajaan Matahari terluka parah dan sudah pada nafas terakhirnya. Jiwanya rusak parah dan tubuhnya terbakar parah dengan banyak potongan daging yang hilang dari tempat asalnya. Kehancurannya besar dan secara alami menarik para penjaga yang berada jauh. Mereka dengan cepat bergegas untuk membantu Kaisar Kerajaan Matahari pulih. Panggil para pangeran untuk datang. Jika Yang Mulia tidak dapat bertahan, kita harus segera mempersiapkan kaisar yang baru. Iya. Kembali ke gurun. Lin Xiao memperhatikan bahwa Qi Xia Ye yang dimasukkan ke dalam communication jade agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain berkedip-kedip. Itu adalah indikasi yang jelas bahwa pemuda itu berada di ambang kematian. Saling menghancurkan, Lin Yun bertanya dengan suara serak. Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Itu mirip dengan itu tapi itu bukan penghancuran bersama. Sementara dia telah memberitahu Xia Ye bahwa tidak apa-apa bahkan jika dia gagal, Xia Ye tidak datang kepadanya hanya karena Lin Xiao membutuhkan pengikut. Yang diinginkan Xia Ye hanyalah balas dendam terhadap seseorang yang telah membuat hidupnya sengsara saat itu. Adapun apa yang telah terjadi, Lin Xiao tidak tahu pasti semuanya. Yang dia tahu adalah Kaisar Kerajaan Matahari telah melakukan sesuatu terhadap Xia Ye yang membuat pemuda itu bersikeras untuk membalas dendam. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Segalanya seharusnya bisa berakhir dengan lebih damai jika saja ada cara lain. Pangeran Lin Xian menghela nafas. Namun, itu adalah keputusan Xia Ye dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengubah pikiran pemuda itu ketika dia telah memutuskan sesuatu. Lin Xiao tidak mengatakan apa-apa. Apakah Xia Ye bisa bertahan atau tidak tergantung pada takdir. Dia hanya akan datang mencari pemuda itu di masa depan. Yah, kita juga sibuk di sini. Pangeran Lin Boang yang menerima berita itu tampak seperti tertimpa batu besar tanpa ada kesempatan baginya untuk pulih. Melihat kulitnya, semua orang bisa mengatakan bahwa dia sudah merasa sangat buruk dan mungkin akan goyah kapan saja. Bagaimana dengan Wenyan dan yang lainnya? Mereka, Lin Xiao mengangkat bahu. Mereka seharusnya bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dan menghilang sekarang. Yang penting bagi kita sekarang adalah menunggu warisan Phoenix selesai dan yang terpilih keluar. Gedebuk. Beberapa wanita sudah terlempar keluar ruangan sementara mereka semua menunggu di sini. Mereka yang tidak bertahan lama adalah orang-orang yang tidak memiliki banyak kedekatan dengan Phoenix dan secara alami tidak memiliki kesempatan untuk diterima. Baik Fan Ling dan Putri Lan Yihua belum keluar sama sekali. Dia akan menunggu dan kita juga harus menunggu. Bagaimana jika dia menyerang kita? Lin Yun menunjuk Pangeran Lin Boang dengan nada khawatir. Jika sang pangeran menyerang mereka juga, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Mereka akan dipaksa untuk berperang dalam pertempuran yang tidak adil. Dia tidak mau. Iya. Dia perlu menyusun rencana yang lebih baik terlebih dahulu. Selain itu, dengan orang-orangnya yang terluka seperti itu, apakah menurutmu dia akan segera menyerang? Bantuan. Mereka semua menuju ibu kota, tepatnya ke istana. Tidak ada yang tertinggal di sini. Masalah kita nanti bukan dia. Lin Xiao menyipitkan matanya.
Dia tahu pasti bahwa orang yang akan melawan mereka nanti bukanlah Pangeran Lin Bowang tetapi orang lain yang juga sangat kuat dan mungkin mengancam hidup mereka. Pangeran Lin Yan memandang Lin Xiao dan menghela nafas. Kamu harus berhenti memprovokasi orang. Aku tidak. Dan lawan yang akan melawanmu nanti, apakah kamu tidak memprovokasi dia? Bibir Lin Xiao meringkuk membentuk seringai. Aku tidak memprovokasi dia sama sekali, tapi orang lain dalam kelompok kita akan melakukannya. Melihat mata Lin Xiao dan kemana dia memandang, yang lain secara alami tahu siapa yang dia maksud. Namun, mereka semua tetap diam saat menyaksikan Pangeran Lin Bowang, yang berusaha keras untuk bersabar di tempat ini. Kalau saja dia tidak menunggu hasil warisan Phoenix, dia akan segera kembali ke istana. Bab 429, hasilnya. Melihat mata Lin Xiao dan kemana dia memandang, yang lain secara alami tahu siapa yang dia maksud. Namun, mereka semua tetap diam saat menyaksikan Pangeran Lin Bowang, yang berusaha keras untuk bersabar di tempat ini. Kalau saja dia tidak menunggu hasil warisan Phoenix, dia akan segera kembali ke istana. Gedebuk. Saat sekelompok orang lainnya diusir, Lin Yun memperhatikan wajah yang dikenalnya. Dia dengan cepat berlari ke depan dan membantu Fan Ling. Apa kamu baik-baik saja? Iya, aku punya beberapa harta, tapi aku tidak cukup memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan Phoenix. Fan Ling menyeringai dan menunjukkan tinjunya. Dia tersenyum ringan dan kemudian membersihkan pasir dari pakaiannya. Itu cukup bagus. Hehe. Fan Ling, teriak Su Miao. Dia juga diusir bersamaan dengan Fan Ling. Namun, ekspresinya tampak seperti baru saja makan kotoran dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dari memasuki warisan Phoenix sedikitpun. Apa? Fan Ling balik bertanya. Su Miao mengepalkan tinjunya. Kamu berani mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu seharusnya tidak pernah meminum pil itu. Sayang sekali itu sudah menjadi milikku sekarang. Kamu tidak bisa mendapatkannya lagi. Kamu jalang. Desir. Ki melayang di udara saat mereka berdua berdiri di dua sisi. Lin Yun merasa adegan itu sangat familiar karena sama seperti saat dia pertama kali bertemu mereka berdua saat itu. Namun, aura di sekitar mereka telah tumbuh lebih kuat sekarang dan Fan Ling semakin menarik dibandingkan saat itu. Su Miao mendengus. Tangan rampingnya mengeluarkan senjatanya, yaitu pedang panjang. Pedang diayunkan ke arah Fan Ling secepat angin. Seolah-olah tidak ada yang disebut perlawanan di udara saat dia bergerak dengan mudah, meluncurkan serangan bila pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah Fan Ling. Desir, desir. Dengan kipasnya, Fan Ling menghindari serangan itu dengan sempurna. Gaunnya berkibar ringan, namun tidak ada lipatan. Serangan itu benar-benar merindukannya. Menyadari sikap Su Miao, Fan Ling menutup kipasnya dan menunjuk ke arah Su Miao. Sama seperti Phoenix legendaris, sesosok merah muncul dari ujung kipasnya. Panas terik namun pada saat yang sama, cahayanya tampak begitu megah sehingga membuat semua orang terengah-engah karenanya. Saat itu, sosok itu sudah begitu mempesona tetapi sekarang, ia telah tumbuh lebih kuat dan realistis. Cantik, kuat. Ekspresi Su Miao berubah saat dia mengangkat pedangnya dan meletakkannya di depannya sambil berteriak. Ki di sekitar tubuhnya ditarik untuk membentuk lapisan pertahanan yang samar, tetapi itu tidak berguna. Serangan itu memukulnya seolah-olah tidak ada yang memblokirnya sama sekali. Bang! Cahaya menghantam bagian tengah pedangnya, namun Su Miao terdorong mundur beberapa meter. Ekspresinya pucat saat sosoknya bergetar. Gedebuk. Asteris uhuk-uhuk. Fan Ling menatap Su Miao dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Aku hanya menggunakan gerakan yang sama seperti saat itu tapi kamu gagal untuk memblokirnya bahkan sekarang. Sayang sekali kamu sangat buruk dalam menggunakan kekuatanmu yang menyedihkan. Kamu kamu. Gedebuk. Pada saat ini, tekanan ditembakkan dari batu dan Fan Ling dengan cepat menghindar. Matanya melihat ke arah batu dengan alis melengkung. Hanya ada beberapa wanita yang tinggal di dalam dan yang diusir sedang menghancurkan dirinya sendiri. Berlari. Lin Yun dengan cepat meraih tangan Fan Ling dan memulai Moon Evasion saat dia muncul kembali tidak jauh di samping Lin Xiao. Butir-butir keringat terbentuk di dahinya saat dia melihat sosok wanita di sana.
Wanita itu tampak putus asa, tetapi begitu seseorang memulai penghancuran diri mereka, praktis tidak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Tidak, teriak Su Miao saat dia berbalik. Bang! Dengan ledakan itu, mereka yang berada dalam radius serangan diserang dengan hebat. Kawah besar terbentuk di atas pasir saat beberapa sosok gadis yang menyedihkan terungkap. Banyak dari mereka yang mengalami luka bakar dan tidak jelas apakah bisa sembuh kembali karena beberapa dari mereka bahkan kehilangan anggota tubuh. Betapa kejamnya. Begitulah ketika seseorang merusak diri sendiri. Pangeran Lin Xian melirik Lin Yun. Apa kamu baik-baik saja? Iya, aku hanya butuh istirahat dan aku akan baik-baik saja. Lin Yun memaksakan senyum. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri sejauh ini menggunakan Moon Evasion dan dia harus sedikit mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Fan Ling menatap Lin Yun dan menggigit bibir bawahnya. Maaf. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Makan obat. Saya tahu. Lin Xiao memperhatikan mereka berdua sebelum dia melirik ke kawah sekali lagi. Dia bergumam, bahkan jika seseorang seperti Fan Ling bahkan tidak bisa mendapatkan warisan Phoenix, persyaratannya pasti sangat tinggi. Yang pasti itu pasti seseorang dengan elemen api. Elemen api, Lin Xiao merenung. Jika dia harus mengatakan yang sebenarnya, dia belum pernah bertanya kepada Putri Lan Yihua tentang elemennya sebelumnya. Secara alami, dia berpikir bahwa elemen putri adalah angin karena dia mengendalikan serangannya dengan sempurna sebelumnya. Tapi sekarang dia memikirkannya. Sepertinya tidak seperti itu sama sekali. Karena dia bisa bertahan selama ini di dalam tempat warisan Phoenix bersama dengan kandidat lainnya, itu berarti elemennya pasti api dan dia cukup cocok untuk warisan. Dia akan mendapatkannya. Itulah yang ada di dalam pikiran Lin Xiao. Saat cahaya mulai bersinar dari dalam batu, Lin Xiao menyadari ada sosok yang keluar dari dalam. Beberapa gadis keluar tetapi hanya satu yang memegang api di tangannya bersama dengan senyum tipis di bibirnya. Sosoknya yang cantik menarik napas semua orang karena banyak dari mereka menatap kelompok itu dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Bab 430, Pertempuran dengan Kaisar Kerajaan Hualan. Bang! Sesuatu hancur di tanah saat semua orang melihat kumpulan gadis terakhir yang keluar dari tanah warisan. Dari kelihatannya, semua orang telah keluar dan orang yang memegang api secara alami adalah orang yang mendapat warisan. Kenapa kau, Putri Lan Xiao Yue, yang berdiri di samping, memandang Putri Lan Yihua dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan citra cantiknya yang selama ini dia lindungi di depan orang lain dan menatap kakak perempuannya dengan nada penuh tuduhan. Gadis-gadis lain juga melihat mereka berdua tapi mereka hanya menghela nafas. Hanya 5 gadis yang dipilih untuk bagian terakhir seleksi, jadi tentu saja mereka tahu betapa sulitnya ujian itu. Sementara mereka juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan pada hasilnya karena yang mendapatkannya adalah Putri Lan Yihua dan bukan Putri Lan Xiao Yue, mereka masih menerima bahwa tidak mungkin mereka yang menerimanya. Kenapa bukan aku? Putri Lan Yihua bertanya balik dan menjauhkan api. Matanya dipenuhi geli ketika dia melihat adik perempuannya, yang sepertinya akan meledak karena marah dan tidak percaya. Tidak mungkin kamu, seharusnya aku. Apakah kamu buta? Kamu bahkan bukan elemen api. Putri Lan Xiao Yue berteriak. Putri Lan Yihua mengangkat alisnya dan tertawa ringan. Apakah kamu mengira aku bukan elemen api karena kamu belum pernah melihatku menggunakan api di masa lalu? Sayangnya, elemen asliku selalu api. Anda, desir. Saat api menutupi sekelilingnya, Putri Lan Yihua tampak seperti bersinar. Sosoknya, yang biasanya diselimuti kegelapan saat dia bersembunyi, telah menghilang. Menggantikan ekspresi kayu itu dengan senyum cemerlang yang dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kebahagiaan. Auranya yang sebelumnya hanya mencapai Golden Core Stage 1 kini sudah berada di Golden Core Stage 2. Ia langsung melompat rank saat mendapatkan Phoenix Inheritance. Lin Hu, dia melompat peringkat begitu cepat. Mengapa Anda tidak bisa lebih murah hati ketika Anda memberi saya warisan saat itu? Itu karena itu berbeda. Lin Xiao mencemooh saat dia bergegas ke sisi Putri Lan Yihua. Dia mempertahankan kecepatannya sambil mengawasi yang lain.
Ada banyak orang di sini yang menyadari bahwa orang yang mendapatkan warisan Phoenix bukanlah Putri Lan Xiaoyue seperti yang mereka harapkan, melainkan Putri Lan Yihua yang biasa-biasa saja. Berita itu terasa seolah-olah sebuah bom diledakkan tepat di kepala mereka. Tidak ada yang bisa percaya bahwa hasil dari hal-hal itu akan menjadi seperti ini. Mereka semua berpikir bahwa Putri Lan Xiaoyue lah yang akan menjadi pemenangnya. Dan kenyataan menamparnya. Bang! Kamu putri yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa kamu mengambil kesempatan yang seharusnya adalah adikmu? Kaisar Kerajaan Hualan akhirnya meledak. Ketika dia melihat bahwa hasilnya bukan Putri Lan Xiaoyue yang mendapatkan warisan Phoenix, dia sudah dipenuhi rasa tidak percaya. Sekarang setelah berita itu meresap, dia tahu bahwa dia harus membunuhnya. Putri Lan Yihua tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu membunuhku, warisan tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak memenuhi syarat. Kamu jalang. Bang! Lin Xiao berdiri di depan Putri Lan Yihua saat dia melenturkan tangannya. Ada kerutan samar di dahinya. Sementara serangan itu terlihat biasa saja, kekuatan di balik Golden Core Stage 3 benar-benar berbeda dari Golden Core Stage 1. Dia bisa merasakan lengannya mati rasa. Lin Xiao, kamu bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan wanita itu. Lin Xiao bahkan tidak repot-repot memanggil nama Putri Lan Xiaoyue. Menurutnya, tidak penting siapa namanya karena dia bukan tokoh penting. Kami akan menanganinya. Oke, Putri Lan Yihua tersenyum. Lin Yun melangkah keluar dengan Fan Ling di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya. Ya ampun, saudaraku, Anda harus mencoba untuk mengingat bahwa Anda tidak diizinkan untuk memprovokasi seseorang yang jauh lebih kuat dari Anda. Jika dia membuat masalah, itu artinya kita harus membersihkannya. Fan Ling menghela nafas dan mengeluarkan kipasnya. Api mulai berkumpul di sekelilingnya. Pangeran Lin Yan dan Pangeran Lin Xian juga sedang bersiap-siap tidak jauh dari Lin Xiao. Mereka semua berada di bawah Kaisar Kerajaan Hualan pada tahap kultivasi mereka, tetapi mereka akan bekerja sama untuk memastikan bahwa mereka dapat memenangkan pertarungan ini. Kalian semua bajingan bodoh. Kaisar Kerajaan Hualan sangat marah sehingga dia membanting tanah dengan tangannya. Bumi berguncang dan orang lain yang berada di dekatnya langsung menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri. Tanah warisan menjadi terlalu hidup bagi mereka. Bang! Lin Xiao mengeluarkan pedangnya sambil menyeringai ringan. Menggumamkan nama teknik itu di benaknya, dia menebaskan pedangnya. Chilling Lake Sword, kuda-kuda ke-9. Desir. Hampir seketika, seluruh jalan tertutup es dan suhu yang sebelumnya panas terik, turun hingga banyak yang membeku. Bahkan mereka yang berada di dekat Lin Xiao merasa bahwa perubahan suhu begitu drastis sehingga mereka mengertakkan gigi. Tidak bisakah pria ini memperingatkan mereka sebelumnya? Sementara sekelompok orang bersiap untuk bertarung, Pangeran Lin Bowang menatap Putri Lan Xiaoyue sekali lagi. Dia tidak berguna. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya saat dia membalikkan tubuhnya. Ayo kita kembali ke istana. Iya, Yang Mulia. Sebelum menghilang, Pangeran Lin Bowang melirik Lin Xiao sambil mendengus. Tampaknya pangeran baru yang bodoh itu sekarang mencari kematiannya sendiri. Itu tidak layak untuk menanggung murka penggarap tahap 3 inti emas hanya untuk seorang wanita belaka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.